بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat diberikan kemudahan untuk bisa terus belajar, mengerjakan amalan-amalan salih dan nikmat-nikmat yang lain yang banyak sekali yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang wajib kita syukuri. Baik, insyaallah pada malam hari ini alhamdulillah kita masih bisa kembali melanjutkan yaitu pelajaran kita dari buku Surah ini. Dan pada pertemuan yang sebelumnya alhamdulillah kita sudah jelaskan pelajaran yang ke-12, sudah kita baca, kemudian diterjemahkan. Nah, sekarang insyaallah kita akan masuk dan kita akan bahas tentang tamarin, tentang latihan-latihan yang ada di dalam buku ini atau setelah pelajaran yang ke-12 ya. Baik. Nah, silakan antum dilihat bukunya, dibaca bukunya, mungkin bisa kita bahas satu persatu. Nah, sini perintahnya tamarin artinya itu latihan-latihan. Jadi jamak ya. Tamrinatun, tamrinatani, tamarin. Jadi tamarin itu artinya latihan-latihan. Di sini kata beliau iqra waktub. Istilahnya bacalah dan tulislah gitu ya. Nah, seperti yang Anda sampaikan pada pertemuan yang lalu, antum mungkin sudah membaca beberapa tamrinat yang ada di sini. Nah, sekarang silakan antum baca satu persatu secara bergantian, kemudian diterjemahkan ya. Silakan diterjemahkan. Baik Pak, silakan mulai nomor 1. Baik, Ustaz. Kaifa haluka ya abi? Bagaimana kabarmu wahai ayah? Ya, kaifa haluki? Haluki atau haluka? Haluka, Ustaz. Kaifa haluka ya abi? Coba ulangi, kaifa haluka ya abi? Nah. Kaifa haluka ya abi? Bagaimana kabarmu wahai ayah? Ya, wahai ayahku. Taib, Masya Allah. Ya. Lanjut, nomor 2, silakan yang lain. Kaifa haluki ya ummi? Iya, kaifa haluki ya ummi. Apa artinya? Apa kabarmu wahai ibu? Baik, Masya Allah. Lanjut. Aina banuki ya Zainabu? Zahaba ilal masjidi. Iya, aina banuki. Nah, kenapa ibnuki di sini aina banuki? Kenapa ki? Karena untuk mu'anas Zainab, Ustaz. Baik, Masya Allah. Lanjut. Nah. Silakan yang lain. Nomor 4. Aina bintuki ya Aminatu? Dhahabat ilal madrasati.
Baik, terjemahkan. Di mana putrimu, wahai Aminah? Dia pergi ke sekolah. Masya Allah. Taib, lanjut. Liman hazihis sa'atil jamilah. Ulangi lagi, liman. Liman hazihis sa'atil jamilah. Wah, sebentar. Kalau setelah hadhihi seperti ini masih rafa. Liman hadhihi sa'atu. Bukan saati ya, seperti ini yang sudah pernah kita jelaskan pada pertemuan yang sebelum. Liman hadzal qalamu, liman hadzal kitabu, liman hadhihi sa'atu, liman hadhihi sayyaratu. Nah, itu di marfu' langsung, rafa. Coba ulangi lagi. Liman hazihis sa'atul jamilati. Samakan. Oh, Kaidah jamilatu. Iya, kaidah yang sudah kita bahas waktu itu. Oh, Kalau gitu. yang pertamanya beralif lam, yang kedua beralif lam, maka harokatnya samakan. Liman hadhihi sa'atul jamilatu. Coba ulangi. Liman hazihis sa'atul jamilatu. Ke satu sepeda siapakah, sepeda yang bagus punya siapakah ini? Sa'ah bukan sepeda, jam. Jam. Oh iya, jam. Tangan ya. Ya, jam tangan. Jam tangan yang bagus punya siapakah ini? Ya, punya siapa jam tangan ini? Ya, terus Ahia laki ya Fatimah. Apakah ini kepunyaan kamu, Fatimah? Naam. Iya li. Benar, ini punya saya. baik, bagus. Baik, lanjut nomor 6. Ahada qalamuka ya Muhammad? La, hada qalamuka anta. 6 Apakah artinya pena ini milik kamu, wahai Muhammad? Bukan. Ini pena kamu. ya, ini pulpenmu. Baik. Lanjut, yang lain? Nomor 7, silakan. Tilkas sayyaratul jamilatul lati kharajatal ana minal madrasati lil mudiri. Kalau kharajat, bukan kharajatal. Kalau mau dilanjung, kharajatil. Jadi perhatikan di sini, untuk fiil yang bersambung dengan tak ya, tak mu'annas. Ini namanya tak ta'nits, menunjukkan mu'annas. Kharajat, ini kan kembali kepada as-sayyarah sebelumnya tadi. Tilkas sayyaratul jamilatul lati kharajat. Kalau dilanjut, kharajatil ana minal madrasati lil mudiri. Nah, itu semuanya seperti itu ya. Jadi perhatikan, ketika ada ta ta'nits yang menunjukkan muannas, kemudian setelahnya ada kalimat yang beralif lam, maka ketika disambung, maka taknya diharokati kasrah. Nah, ini kaidah. Nanti akan banyak kita menemukan kalimat-kalimat seperti itu ya. Jadi asalnya kan kharajat al-an. Kalau dilanjut kharajatil an. Jadi taknya jadi diharokati, tidak sukun lagi. Kenapa? Karena bertemu dua sukun ta dan alif lam. Maka huruf yang sukun yang pertama harus dikasih harokat dan harokatnya adalah kasroh. Baik, coba diulangi. Baik. Ulangi lagi. Tilkas sayyaratul jamilatul lati kharajatil an minal madrasati lil mudiri. Nah, terjemahkan. Mobil yang bagus itu yang keluar sekarang dari sekolah milik kepala sekolah. Iya, jadi mobil yang bagus itu yang barusan keluar dari sekolah itu adalah milik mudir, ya kepala sekolah. Baik, lanjut yang lain, Masya Allah. A'anta muhandisun ya A'anta muhandisun ya akhi? La, ana
La ana tabibun. Nah, terjemahkan. Apakah kamu seorang insinyur, wahai saudaraku? Bukan, saya seorang dokter. Masya Allah. Mumtaz. Lanjut. Anti tabibatu ya sayyidi. Tabibatun. Anti tabibatun ya sayyidi. Sayyidi. Nggak cocok. Kalau tabibatun berarti ada taknya. Sayyidati atau sayyidi. Sayyidatun ya Ustaz. Iya kan tabibatun. Tak. Berarti ketika dia di sini berarti harus samakan. Jadi nggak mungkin sayyidi. Kalau sayyidi kan untuk laki. Sayyidatun. Ada yaknya nggak? Enggak ada Ustaz belakang. Berarti gimana bacanya? Kalau ada yaknya? Sayyidatu ya Ustaz. Kan ada ya. Ya itu nggak mungkin dia nggak mungkin sebelumnya kak dhamma. Pasti kasroh. Sayyidati. Iya. Ulangi lagi. Anti. Anti tabibatun ya sayyidati. Iya. La anak mudarisati. Kenapa mudarisati? Nggak ada ya di situ mudarisatun. Jadi kalau dia tersendiri langsung baca dhamma saja, Pak. Sama kayak tadi yang sebelumnya, tabibun gitu. Coba ulangi lagi, anti tabibatun ya sayyidati atau ya ukhti. Terus Anti tabibatun ya sayyidati. La anak mudarisatun. terjemahkan. Apakah kamu seorang dokter? Wahai saudariku. Kalau sayyidati berarti bukan saudari. Kalau ukhti baru. Apa arti sayyidat, Pak? Teman ya Pak Ustadz? Teman ya Ustadz ya? Kalau sayyid itu kan istilahnya seorang sayyid. Sayyid itu ada bisa kita terjemahkan apa namanya? Kan kalau untuk laki sayyidun. Jadi bisa misalkan bapak gitu. Kalau sayyid, sayyidah gitu ya. Tapi kalau akhun saudara, ukhtun saudari gitu ya. Nah, kalau di buku antum apa Pak bacaannya? Sayyidati Ustadz. Sayyidati. Berarti dari kata-kata sayyidun gitu ya. Nah. La. Seperti teman ya Ustadz ya? Kalau sayyidun bukan teman dia. Sayyidun. Sayyid bisa istilahnya kepala atau bisa juga bapak gitu ya. Berarti kalau untuk laki-laki, kalau untuk perempuan berarti apa? Ibu. Ya, bisa ibu, ya. Terus? Bukan, saya seorang guru. Ya, saya seorang guru. Ya, sekarang kita lihat nomor 2. Antum perhatikan perintahnya ya. Tamrin nomor 2. Ana baca. Kita lihat dulu apa perintahnya. Beliau berkata di sini, silakan dilihat yang pertama, iqra. Jadi kalau di situ ada hamzah di atas alif itu nggak benar ya. Sebenarnya iqra itu tuh nggak ada hamzahnya. Nggak ada hamzahnya karena di sini hamzah wasal dia. Kalau ada tertulis ra'sul ain, kepala huruf ain di atas alif.
ataupun di bawah alif itu kurang pas. Jadi itu harus dikosongkan, nggak ada hamzah ya. Karena dia di hamzah wasal, beda kalau di hamzah qata'. Jadi dalam bahasa Arab kan ada dua hamzah, ada hamzah wasal, ada hamzatul qat'i, hamzah qata'. Sekali lagi, dalam bahasa Arab hamzah ada dua. Yang pertama hamzatul wasli, wasal. Kemudian hamzatul qat'i. Di antara ciri-cirinya, kalau hamzah wasal, biasanya di atas ataupun di bawah itu tidak ada ra'sul ain. Tidak tertulis kepala huruf ain. Itu hamzah wasal. Tapi kalau hamzah qata' tertulis ra'sul ain. Nah, makanya ini ada kesalahan. Ada kesalahan ya. Baik. Beliau di sini berkata iqra kulla jumlatin minal jumalil atiyati. Iqra, bacalah. Kulla jumlatin, setiap jumlah. Minal jumalil atiyati, dari jumlah-jumlah berikut. Atau dari jumlah-jumlah yang akan datang ini. Jadi hendaknya di sini suruh baca kalimat ataupun jumlah yang ada di bawah. Tsumma qra'ha. Kemudian baca lagi untuk yang kedua kalinya. Tsumma qra'ha ukhra. Kemudian baca kembali. Tapi ba'da taghyiril munada. Setelah mengubah al-munada. Taghyir itu artinya merubah. Setelah munada itu diubah. Al-munada maksudnya yang dipanggil, yang jatuh setelah huruf nida. Seperti ya Muhammadu. Berarti Muhammad itu yang dipanggil, itu namanya munada. Ya-nya itu namanya huruf nida, huruf yang digunakan untuk memanggil. Ya fulan. Nah gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu, berarti ini munada. Misalkan fanada munadi, maka akan dipanggillah orang-orang fanada munadi. Nah, gitu ya, memanggil orang-orang yang dipanggil. Nah. Baik. Jadi lihat di sini, kemudian baca lagi yang kedua kalinya setelah mengubah al-munada. Berarti nanti ada di sini yang harus dirubah. Dirubah, yaitu munadanya yang jatuh setelah huruf nida. Kama huwa muwaddahun fil mithal. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam contoh. Contohnya di sini, beliau membuat satu contoh. Mithalun, contoh. Aina qalamuka ya abi, aina qalamuka ya abi. Nah, di mana pulpenmu hai bapakku? Berarti abi di sini inilah munada. Nah, sekarang abi ini ditukar menjadi ummi. Lihat apa namanya? Ya, yang sebelah kiri. Maka ditukar mudanya menjadi ummi. Maka otomatis ketika sudah ditukar menjadi ummi, maka dhamir kaf. Kaf yang sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya, kaf itu harus dirubah sesuaikan dengan munadanya. Kalau misalkan kenapa qalamuka? Karena abi. Berarti kalau ummi perempuan, qalamuki, begitu ya. Aina qalamuka ya abi. Sekarang aina qalamuki ya ummi. Nah, kenapa jadi qalamuki? Karena ummi. Nah, itu ya. Jadi diperhatikan dhamir kafnya. Kan sudah kita jelaskan kalau ka itu untuk muzakkar. Kalau ki itu untuk mu'annas. Sekarang yang dipanggil itu laki atau perempuan. Kalau perempuan berarti ki. Kalau laki berarti ka. Nah, itu perintahnya di sini. Baik. Jadi sama dengan ininya ya, sama semuanya. Yang berbeda itu adalah domirnya sama munadanya. Adapun susunan yang lain sama. Seperti lihat. Aina, aina. Qalamu yang berbeda apa? Ka sama ki. Nah, itu ya. Aina,
aina. Kolamu, kolamu. Ka, laki. Ki, perempuan. Itu yang berbeda. Kemudian munadanya yang berbeda lagi. Ya abi, ya ummi. Nah, contoh yang berikutnya juga itu samakan semuanya. Persis sama. Yang berbeda itu adalah dhamirnya sama munadanya. Susunannya sama semua. Baik, silakan Pak, dilanjutkan. Nomor 2 langsung. Apa Ustaz, sebelum lanjut Ustaz, tadi Ya. yang Hamzah yang tadi salah tuh yang di ikroknya di alif depannya tuh yang Alif Hamzah di depannya. bawah. Oh, depannya Ustaz. Iya, yang alif depannya dihapus. Type Ustaz, type Ustaz. Baik. Silakan yang lain. Silakan. Sekarang giliran siapa lagi, silakan. Nah, Ustaz. Nomor 2 ya, Ustaz. Ya. Aina baituka ya ustazi. Aina baituki ya ustazati. Bagus, Masya Allah. Baik. Aina baituki ya ustazati. Ya, lanjut. Atau coba diterjemahkan apa artinya? Di mana rumah kamu, wahai Ustadz? Ya, lanjut. Ahadad daftaru laka ya Ali. Wah, ulangi lagi. Ahadzad daftaru laka ya Ali. Ahadad daftaru laka ya Ali. Naam. Apakah buku ini milik kamu ya Ali? Ahadad daftaru laki ya Fatimatu. Iya, jadi ahadzad daftaru laki. Jadi berubah menjadi laki karena Fatimah. Iya. Bagus. Silakan yang lain. Min aina anta ya akhi? Dari mana kamu, saudaraku? Laki-laki. Satu lagi. Min aina anti ya ukhti? Dari mana kamu? Bagus. Iya, Masya Allah. Lanjut. Aina abuka ya Khalidun. Kalau sudah ada nida, munada, maka tidak boleh bertanwin, Pak ya. Taib, Ya, taib. Khalidu. Jangan ditanwinkan. Nah. Taib, taib. Aina abuka ya Khalid. Aina abuki ya Khadijatu. Ya, Khadijatu. Khadijah tuh. Ya, lanjut. Artinya ya Ustaz ya, artinya belum ya. Oh, boleh. Silakan. Aina, di mana ayahmu wahai Khalid? Di mana ayahmu wahai Khadijah? Iya, Masya Allah. Lanjut. Anta maridun ya Khali ya Khaliyun. Ya, Khali. Jangan yunya tidak dibaca, Pak ya. Khali. Khali. Anti maridun ya Khalati. Terjemahkan. Apakah kamu sakit ya Khali? Apa Ustaz? Khali. Khali itu bibi ya, Pak. Apa namanya? Paman, bibi gitu ya. Bibi ya. Apakah Kalau kholati, ya baru bibi tadi ya. Sakit ya bibi. Paman, bibi gitu ya. Taib. Apakah kamu sakit ya bibi? Ya, lanjut.
Silakan siapa lagi? Baik, Ustaz. Afwan. Belum di. Baik. Nah, Aina bintuka ya ammi? Di mana anak perempuanmu, wahai paman? ya. Aina bintuki ya ammati? Di mana anak perempuanmu, wahai bibi? Iya, jadi bedanya gini ya. Khalun, khalatun, ammun, ammatun. Itu kan khal itu biasanya dari pihak ibu. Khalah itu dari pihak ibu. Kalau ammah, ammatun itu dari pihak ayah. Nah, itu ya, itu dari pihak ayah. Ya, ya ammi berarti ini maksudnya dari pihak ayah, keturunan ayah. Kalau ya khali berarti dari ibu. Nah, begitu juga tadi khalati, ammati itu pihak ayah dan pihak ibu ya. Baik. Lanjut. Bagus. Alaka akhi ya Hamid. Alaka akhun. Alaka akhun. Alaka akhun ya Hamid. Alaki ukhti ya Su'ad. Berarti di sini kalau sini akhun berarti ukhtun gitu ya. Nah, Ustaz. Apakah Coba ulangi kamu lagi. alaka akhun ya Hamid? Alaki ukhtun ya Su'ad. Iya. Lanjut, Masya Allah. Mada indaka ya akhi? Apa yang kamu miliki, wahai saudaraku? Terus, Mada indaki ya ukhti? Apa yang kamu miliki, wahai saudariku? iya. Masya Allah. Lanjut. Assalamualaikum ya abi. Semoga keselamatan atasmu wahai ayahku. Assalamualaikum ya ummi. Semoga keselamatan atasmu wahai ibuku. Masya Allah. Mumtaz. Ya. Ini sudah jelas. Apakah ada yang kurang jelas dari tamrin 1 dan 2 sebelum kita masuk yang ketiga? Jadi sekali lagi penggunaannya seperti itu ya untuk khitab kaf dengan ka dengan ki ya. Kita sesuaikan dengan yang kita ajak bicara. Nah, sekarang untuk tamrin berikutnya perintahnya di sini coba diperhatikan. Anis. Anis. Nah, nunnya bertasydid ya. Bukan anis ya, bukan. Bukan anis di sini, anis ya. Ya di sini maksudnya bukan Anies Baswedan, di sini bukan Pak ya. Nah, anis itu artinya muannaskanlah atau jadikanlah muannas perempuan. Jadi sini perintahnya untuk menjadikan muannas fa'il tersebut dijadikan muannas. Al-fa'ila. Jadi fa'il itu coba jadikan menjadi muannas, pelaku ya. Fa'il itu artinya dalam bahasa kita pelaku. Fi kullin minal jumalil atiyah. Jadikanlah fa'il itu menjadi muannas pada setiap jumlah berikut. Jadi dirubah fa'ilnya menjadi muannas. Seperti contoh. Kharaja Muhammadun minal baiti. Yang fa'il di sini adalah kharaja. Fi'il kharaja. Fa'ilnya Muhammadun. Muhammad sebagai pelaku yang keluar itu adalah Muhammad. Jadi setiap pelaku itulah yang disebut dengan fa'il dalam bahasa Arab. Nah sekarang Muhammad itu ditukar menjadi Aminah. Otomatis kan, kalau dia sudah fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya itu harus dirubah juga menjadi ada ta ta'nis di akhir. Kharajat. Nah, begitu.
ditambahkan tak karena fa'ilnya muannats itu Aminatu minal baiti. Jadi kharaja Muhammadun minal baiti. Kharaja di sini kata kerja fi'il, Muhammadun sebagai fa'il, setiap fa'il marfu dirafa'kan, minal baiti dari rumah. Muhammad keluar dari rumah. Sekarang ada kalimat yang lain yang mana fa'ilnya dia adalah muannats, yaitu Aminah. Kalau fa'il muannats, maka fi'il harus muannats. Jadi kharajat Aminatu. Nah, jadi fa'il harus marfu tu. Minal baiti dari rumah. Nah, ini juga untuk nomor 1 sampai nomor 4 antum merubah fa'ilnya menjadi muannats. Kalau dia sudah berubah menjadi muannats, otomatis fi'ilnya harus berubah juga menjadi muannats. Itu dengan menambahkan tak di akhirnya. Kalau setelahnya nanti beralif lam, seperti yang tadi sudah kita sebutkan, tak. Kalau dia sukun, kemudian setelahnya juga ada alif lam, maka dikasih harokat kasrah. Kemudian setelahnya adalah menjadi marfu. Nah, di sini seperti nomor 1, fa'ilnya al-mudarrisu. Maka rubah menjadi guru perempuan. Apa bahasa Arabnya? Abi, rubah menjadi ummi. At-talibu, pelajar, rubah menjadi siswi. Akhi, rubah menjadi saudari. Tugib, gitu ya. Nah, silakan. Siapa lagi? Baik, Pak, silakan. Zahabat mudarisati ilal fasli. Coba diulangi lagi. Ya, betul ya. Zahabal mudarisati muda. Baca dulu. Zahabal mudarrisu, nanti baru dirubah setelahnya. Oh iya. Zahabal mudarisi ilal fasli. Nah, tadi sudah kita sampaikan kalau ada kata kerja fi'il, maka setelahnya adalah pelaku, fa'il. Fa'il itu wajib marfu'. Seperti di kharaja Muhammadun. Kharajat Aminatu, wajib marfu kalau fa'il. Nah, sekarang bagaimana kalau nomor 1? Zahabal Mudarisu ilal fasli. Iya, jangan ragu-ragu. Zahabal mudarrisu. Mudarrisu fa'il, fa'il marfu. Ya. Ilal fasli. Taib. Sekarang dirubah menjadi muannats. Zahabat mudarisati ilal fasli. Mudarisatu ya. Zahabat mudarisatu ilal faslu. Jangan dihilangkan alif lamnya. Sebagaimana di sini beralif lam, maka dibuat juga beralif lam. Iya, diwasalkan. Zahabatul mudarisatu ilal faslu. Ulangi lagi. Zahabatul mudarisatu ilal faslu. Nah, ini tadi yang kita sampaikan tadi pada halaman sebelumnya nomor 7. Yang tadi yang dibaca sama Pak Zaka nomor 7. Tilkas sayyaratu al-jamilatu allati kharajatil an. Sekali lagi anak ulang. Ketika ada atau kata kerja diakhiri dengan ta ta'nis menunjukkan muannats, setelahnya ada kalimat yang beralif lam, maka ta ta'nis itu harus berbaris kasroh. Tidak boleh berbaris fathah ataupun dhammah. Nah, gitu. Jadi karena bertemu dengan dua huruf sukun. Jadi huruf sukun yang pertama dikasih harokat kasroh. Coba diulangi. Zahabatul mudarisatu. Berharokat kasroh ta ta'nisnya. Zahabatul muda Kasroh. Kan zahabat ini kan sudah berubah menjadi ta, berarti dia diakhiri dengan ta.
taknya berarti berharokat kasroh ketika diwasal. Zahabatil mudarisatu ilal faslu. Kenapa pas lu ada huruf jar ila? Yang sebelumnya tu juga. Ustaz. Hah? Sebelumnya tu juga, domah juga. Yang mana tuh? Gimana? Zahabatil mudarisatu ilal fas. Oh, Gimana? Coba ulangi. salah ya. Yang di mudarisatu itu kan domah, Ustaz. Iya, karena jadi fa'il, dhamma. Terus? Nah, terus ini kan ada ilal. Oh, harusnya dijar ya? Iya, ila kan huruf jar. Oh, iya. Oh, iya, Ustaz, ya, Ustaz. Coba diulangi lagi. Zahabatil mudarisatu ilal fasli. Iya, itu ya. Jadi coba itu kaidah-kaidah yang seperti yang tadi itu antum harus perhatikan itu. Dicatat baik-baik. Karena Ya, nanti Ustaz. ini supaya tidak terjadi kesalahan. Seperti misalkan contohnya ketika qomat. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu. Lihat. Qad qamatis salatu. Ini sama seperti pembahasan kita ini. Qamat as-salatu. Kalau ada orang yang baca qad qamatas salatu, qad qamatus shalah, berarti itu tidak pas, itu salah. Kalau ada orang qomat qad qamatus salatu, qad qamatus shalah, tu-nya diharokati kasrah, qad qamatu. Harusnya kan qad qamatis salatu. Ini juga zahabatil karena alif lam. Beda kalau dia tidak ada alif lam. Karena nggak bertemu di sukun, ya. Baik, silakan lanjutkan nomor 2. Ya. Ustaz. Zahaba abi ilal mustasfa. Artinya Keluar pergi. ayah pergi ayahku ke mustasfa itu dapur ya, apa kamar? Rumah sakit. Oh, rumah sakit. Pergi ayahku ke rumah sakit. Ya, ayahku pergi ke rumah sakit. Coba dirubah. Dahabati ummi. Dahabatu ummi ilal mustas. Kenapa dahabatu? Karena ummi muannas. Terus kalau dia muannas, kenapa hubungannya, Pak? Ditambahkan tak marbutoh ya. Tambahin huruf tak gitu. Ditambahkan tatanis. Nah, sekarang jadi permasalahannya tu-nya sukun atau berharokat? Taknya. Zahabat. Oh, enggak, Ustaz. Maaf. Itu yang jadi masalah tadi. Jadi tidak bisa dikiaskan dengan nomor 1 tadi. Kalau nomor 1 karena ada alif lam setelahnya, jadi bertemu 2 sukun. Kalau sudah ditambah tak. Sementara di sini zahabat abi. Nah, di sini tidak bertemu 2 sukun, hanya 1 yaitu tak. Adapun hamzah dia tidak sukun. Coba diulangi. Zahaba abi ilal mustasfa. Zahabat umi ilal mustasfa. Nah, begitu ya. Bagus. Silakan nomor 3. Maaf, Ustaz, ini kan ada huruf jar ya, ila. Kenapa mustasfa, Ustaz? Enggak mustasfi. Ya. Kan setelah fa di situ ada huruf ya lagi kan? Oh, karena ada huruf ya itu ya. Ilal mustasfa'i itu kalau dizahirkan, cuma alif yang terakhir itu ini tidak boleh dikasih harokat. Jadi ditakdirkan itu namanya kalau di dalam i'rab itu ada i'rab zahir nampak jelas, ada yang muqaddarah ditakdirkan disembunyikan. Karena ada huruf ya itu ya. Ya. Silakan yang lain.
Jalasat talibu fil fasli. Jalasat talibatu fil fasli. Ulangi lagi, jalasa. Talib. Suaranya putus-putus, Pak ya? Jalasat talibatu fil fasli. Bagaimana kalau diwasal? Jalasatil talibatu fil fasli. Iya, tapi alif lamnya di sini bukan alif lam qamariyah ya. Kalau to, alif lam syamsiyah. Jalasatil talibatu, bukan jalasatil, tapi jalasatil. Langsung tasdidkan, masuk. Coba ulangi. Jalasatil talibatu fil fasli. Iya, baik. Lanjut nomor 4. Khoroja akhi minal baiti. Telah keluar saudaraku dari rumah. Iya. Khorojat ukhti minal baiti. Keluar saudari perempuanku dari rumah. Masya Allah, taib. Tas, barakallahu fiik. Nah itu ya. Taib, untuk tamrin nomor 3 ini, bagaimana Pak? Apakah ada yang kurang jelas? Penggunaannya seperti apa gitu? Nah ini contohnya seperti ini. Nanti kalau antum sudah bisa, seperti itulah penggunaannya nanti. Ketika fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya juga harus mu'annas, harus ditambah. Ta. Zahaba, zahabat. Qara'a, qara'at. Dakhala, dakhalat. Gitu ya. Baik, kemudian kalau setelahnya nanti beralif lam, maka taknya yang tadi ta ta'nis yang menunjukkan mu'annas harus dirubah menjadi harokat kasroh. Seperti nomor 4 ini, antum coba perhatikan. Perintah nomor 4, ta'ammal mayali. Coba perhatikan berikut ini, kata beliau. Ta'ammal. Kita disuruh untuk memperhatikannya. Yaitu apa? Jalasat at-talibatu. Jalasat. Ini kan sukun taknya. At-talibatu. Menjadi apa? Jalasatil talibatu. Jadi taknya kalau ketika diwasal cara bacanya menjadi berharokat kasroh. Bukan harokat fathah, bukan harokat dhamma. Jadi situ sukun, kemudian setelahnya al, maka berubah menjadi yang sukunnya tadi menjadi kasroh, kalau setelahnya ada al. Cara bertemu dua sukun, maka harus dikasih harokat salah satunya, itu huruf yang pertamanya. Baik, silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan kembali. Tafadhol. Apakah ada yang kurang jelas, Pak? Cuman fiilnya bahasa Arab banyak, Ustaz ya. Iya, begitu ya, insya Allah. Dan nanti pelan-pelan, sedikit-sedikit. Yang penting kita bisa memahaminya. Nah, seperti itu, Pak ya. Tapi ini Masya Allah banyak perkembangan. Ini kita sudah sampai halaman 66 nih. Sebenarnya kalau antum lihat mulai dari pelajaran yang pertama, baik itu dari sisi mufradat, kaidahnya sudah mulai banyak tuh. Makanya antum ya mau nggak mau harus dicicil tuh, diingat-ingat, dihafal-hafal mufradat-mufradatnya. Kaidah-kaidah seperti yang tadi. Nah, itu penting. Kenapa? Karena nanti ini akan terulang-ulang lagi. Akan terulang gitu ya. Baik, ya. Jadi kalau tidak ada yang mau tanyakan, ya kita cukupkan mungkin sampai sini ya. Jadi insya Allah kita akan lanjutkan poin ataupun tamrin yang kelima, 6, dan seterusnya. Karena nanti insya Allah kita ini juga akan ada kaidah-kaidah yang akan kita sampaikan lagi insya Allah pada pertemuan berikutnya insya Allah ta'ala. Baik, ya. Mungkin naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai sini. Kalau tidak ada yang mau tanyakan lagi, sampai sini kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.